Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada saat ini. Senang rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari ke-86 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ibadah online Yamari yang ke-86 dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 12 Februari 2022 adalah Omikron, sang pembunuh lansia, yang disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online Yamari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1-3 dan 6-7 yang berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih, Mazmur 91 ini membicarakan tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya, baik perlindungan dari rencana ataupun rancangan si jahat, penyakit, tulah, peperangan, hingga malapetaka lainnya. Selanjutnya, Mazmur 91 ini sifatnya tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya ditujukan kepada mereka yang duduk di dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan kuasanya. Jelaslah bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi tersebut mengacu pada orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, perteduhan, yang memiliki relasi personal yang intim dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan juga menyandarkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, baik di dalam doa dan pengharapan, dan yang berseru dan berserah penuh hanya kepada Dia saja, pasti akan diselamatkan. Selain itu, kita harus percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita, sebab Allah sendirilah yang akan membentengi dan memanggari serta menaungi kita dan dari segala sakit penyakit dan dari segala mara bahaya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi jalan mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah halnya dengan kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Karena apa? Karena Tuhan akan beserta kita selalu. Seperti firman-Nya berkata, "Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa engkau." Mari kita amini dan imani firman Tuhan ini, sebab janji Tuhan
Ya dan amin. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kami puja, sebab Dialah yang patut kita puja dan patut kita sembah di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Para raja kami Tuhan, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu, sembah dan puji bumi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Haleluya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, pengharapanmu hanya Yesus saja. Sebab hanya Dialah yang menjadi pengharapan kita, hingga kita ada bagaimana ada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dialah gembala
untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dengan tema Omikron, Sang Pembunuh Lansia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya pemaparan sesi kesehatan ini memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Oma, Opa, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan saya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, pengurus dari Yamari Pusat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini ingin membawakan satu topik yang cukup menarik buat Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian. Topiknya adalah mengenai Omikron. Judulnya Omikron, Sang Pembunuh Lansia. Dari kami di Yamari semuanya dengan ini mengucapkan terima kasih. Oma, Opa, Bapak, Ibu bersedia mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, Oma, Opa sekalian. Mari kita mulai. Izinkan saya untuk masuk ke dalam materi PowerPoint yang sudah saya siapkan. Omikron, Sang Pembunuh Lansia oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Mengapa Omikron mematikan pada lansia? Lansia atau dengan nama lain orang lanjut usia. Penyakit komorbid pada lansia seperti diabetes mellitus, hipertensi darah tinggi, penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, hati, atau fungsi paru yang menjadi buruk akibat rokok. Penyakit komorbid pada lansia menyebabkan tingginya rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. 2. Sebagian lansia belum mendapat vaksin COVID-19. Karena itu, lansia rentan tertular Omikron dan menjadi sakit berat. Lansia yang belum vaksin COVID-19 cenderung sakit berat. 3. Menurunnya sistem imun atau kekebalan pada lansia cenderung sakit berat, memerlukan perawatan ICU hingga menyebabkan kematian lansia. Jadi, lansia yang terkena Omikron cenderung sakit berat hingga meninggal. Bagaimana cara penularan Omikron? Penderita bersin batuk. Droplet percikan ludah mengenai benda mati, meja, kursi, pegangan pintu, pakaian. Di sini kita lihat, ya, penderita batuk pilek, bersin, kemudian droplet jatuh kepada benda mati, meja, kursi, pegangan pintu, dan ini bisa menular kepada orang sehat lain. Virus Omikron tetap hidup selama droplet belum kering. Kalau baju dicuci atau mengering sendiri, maka virus Omikron akan mati. Virus Omikron mati pada pakaian yang sudah dicuci dan kering. Jalur masuk Omikron, mata, hidung, dan mulut. Jika berjabatan tangan, segera bersihkan dengan hand sanitizer atau cuci tangan.
Titik lemah penularan Omikron ke lansia: anak, cucu yang bekerja atau sekolah, kumpul keluarga dengan anak cucu yang tidak tinggal serumah, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, cucu bermain, cucu pergi ke sekolah, atau kumpul makan bersama keluarga yang tidak tinggal serumah. Titik lemah penularan Omikron ke lansia lainnya itu pembantu rumah tangga yang ke pasar, kemudian tukang servis, misalnya tukang AC, tukang kulkas, tukang ledeng ke rumah. Di sini kita lihat di pasar yang ramai, pembantu kita dengan mudah tertular Omikron. Demikian juga seandainya tukang AC, katakanlah, datang ke rumah, padahal si tukang AC ini adalah seorang OTG, orang tanpa gejala, maka si tukang AC ini akan menyebarkan virus Omikron ke tengah keluarga opa-oma sekalian. Titik lemah penularan Omikron lainnya adalah lansia jalan pagi bersama, angkutan umum, lift gedung, rumah ibadah. Kita lihat di sini, oma-opa jalan pagi bersama teman-temannya, atau satu waktu pergi bersama dengan naik angkutan umum, kemudian masuk lift, liftnya kelihatan penuh, atau di rumah ibadah. Oma-opa bisa tertular virus COVID di sini. Wabah virus corona. Kita mau membendung serbuan COVID-19. Di Jakarta, grafik kasus Omikron terus naik selama Februari 2022. 3 gejala Omikron paling umum pada lansia: 1. Batuk kering, pilek, bersin, disertai nyeri tenggorokan, tenggorokan gatal, mual, muntah, diare. Kita lihat gejala-gejalanya: batuk, pilek, bersin. 3 gejala Omikron paling umum pada lansia. Ada lagi yang kedua, hidung tersumbat, disertai demam, nyeri otot, ruam kulit, gangguan penciuman. Tiga gejala Omikron paling umum pada lansia. 3. Gejala Omikron dapat menjadi berat sampai mematikan lansia dengan komorbid. Sini kita lihat seorang ibu lansia dirawat di ICU karena terkena infeksi virus Omikron. Jika mengalami gejala tadi, segera periksa swab antigen atau swab PCR, diikuti isolasi mandiri sampai hasil swab PCR negatif. Yang terinfeksi atau dinyatakan positif, bila daya tahan tubuh kuat sesudah vaksinasi COVID lengkap, yaitu 2 kali, dan sudah booster 1 kali, berpeluang sembuh total. Jadi sudah divaksin 2 kali dan tambah booster, ini berpeluang sembuh total. Mengapa Omikron? Omikron adalah varian terbaru berasal dari Afrika Selatan. Masuk Indonesia pertama terdeteksi pada 15 Desember 2021. Dan Omikron dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Omikron berbahaya. Anggapan salah menganggap Omikron hanya ringan. Pada orang muda yang sehat, sudah vaksinasi COVID 2 kali dan booster 1 kali, umumnya ringan. Omikron
Umumnya ringan pada orang muda sehat, sudah vaksin 2 kali dan booster 1 kali. Omikron berbahaya. Gejala bisa berat dan mematikan balita. Karena saat ini anak balita bawah 5 tahun belum vaksinasi COVID. Jadi pada balita karena belum divaksin COVID, penyakit ini bisa menjadi berat dan mematikan. Pada lansia komorbid, gejala Omikron bisa berat, disertai demam tinggi, sesak nafas, oksigen darah menurun di bawah 94, mual, muntah, diare, kehilangan kesadaran, dan kematian. Ya, di sini kita lihat gejala pada lansia itu sesak nafas, oksigen di bawah 94, sehingga lansia ini membutuhkan tambahan oksigen. Kapan lansia perlu swab PCR? Kalau hasil swab antigen positif, kemudian ada riwayat kontak dengan penderita Omikron atau COVID-19, kemudian ada gejala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita lihat saat ini di mana-mana kita dengan mudah menemukan klinik swab antigen dan swab PCR. Bapak Ibu, Oma Opa, ini adalah swab antigen positif. Kita melihat ada 2 garis yang muncul, yaitu pada garis C dan garis T. Syarat lansia isoman, isolasi mandiri di rumah, Omikronnya ringan atau OTG. Jadi Oma Opa hanya orang tanpa gejala. Kemudian Oma Opa tidak ada komorbid. Selain itu bisa mengakses layanan dokter telemedicine. Yang perlu disiapkan untuk isoman, isolasi mandiri lansia apa saja? Kamar harus tersendiri. Toilet, kamar mandi harus tersendiri. Usahakan kalau mungkin punya termometer dan oximeter. Dan ada suplai makanan dan minuman selama Oma Opa melakukan isolasi mandiri. Sini kita lihat, inilah rumah, bisa juga kamar yang digunakan seorang lansia untuk melakukan isolasi mandiri. Dan untuk kebutuhan makan dan minum, itu tidak diserahkan ke tangan Oma dan Opa yang isolasi mandiri, tetapi digantung di jendela. Nanti Oma Opa bisa tinggal ambil tanpa ketemu dengan yang mengantarkan makanan dan minuman ini. Lansia isoman perlu ke rumah sakit bila ada sesak nafas berat. Jadi oximeter di bawah 92, ada nyeri dada, bibir membiru, dan paling penting ini, ada penurunan kesadaran. Lansia dengan Omikron biasanya dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Jadi seorang lansia isoman dibawa ke rumah sakit kalau ada sesak nafas berat, ada penurunan kesadaran. Lansia isoman, isolasi mandiri, itu minimal 10 hari, bisa sampai 14 hari sejak didapat swab PCR COVID-19 positif. Isolasi mandiri diakhiri bila swab PCR 2 kali berturut-turut negatif. Ini adalah contoh laporan swab PCR. Kita lihat di sini apakah ini negatif atau
positif. Ini hasilnya. Oma, opa, hal yang penting kita mengetahui mencegah Omikron pada lansia. Nah, saya menghimbau oma, opa terutama dan bapak ibu sekalian mendapatkan vaksin COVID 2 kali ditambah booster 1 kali. Dan juga khusus oma dan opa perlu pengendalian penyakit komorbid. Apa saja penyakit komorbidnya? Diabetes mellitus, kencing manis, hipertensi, darah tinggi, jantung, stroke, gangguan ginjal, hati, penyakit paru akibat rokok. Untuk pengendalian penyakit komorbid lansia, perlu medical check-up tahunan. Jadi, lansia harus periksa ke dokter setahun sekali dan pemeriksaan laboratorium. 1 kali 1 tahun itu minimal. Untuk mencegah penularan Omikron pada lansia, maka lansia perlu pakai masker. Kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, tidak bepergian. Bila tidak sangat perlu, sebaiknya jangan kemana-mana. Nah, ini program 5M pada lansia. Kita lihat di sini, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Halo dokter, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kenapa vaksin booster diberikan setengah dosis saja? Berdasarkan penelitian ahli, imunitas atau kekebalan sesudah booster setengah dosis itu sama dengan booster dosis penuh. Pertanyaan kedua, Dok, apa yang perlu dipersiapkan sebelum vaksinasi booster? Kondisi fisik harus sehat. Kemudian, bila ada komorbid, penyakit penyerta, pastikan kalau penyakit komorbid atau penyakit penyerta itu terkendali. Pertanyaan ketiga, vaksin booster kapan diberikan sesudah vaksin kedua? 6 bulan sesudah vaksin kedua. Pertanyaan selanjutnya yaitu keempat, apa perlu pemeriksaan antibodi sesudah vaksin COVID-19? Tidak perlu pemeriksaan antibodi. Bila tetap ingin periksa, kerjakan 1 bulan sesudah vaksin kedua atau 1 bulan sesudah vaksin booster. Dan pertanyaan terakhir yang kelima, Dok, pada masa pandemi Omikron ini, siapa yang menjadi prioritas vaksin booster? Lansia, terutama lansia dengan komorbid, itu menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin booster. Syaratnya, kondisi lansia baik dan stabil. Sekian dulu. Semoga oma opa lansia tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian materi kesehatan dengan tema Omikron, sang pembunuh lansia yang disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Beliau adalah Badan Pengurus Yamari sebagai Ketua 2 Bidang Kesehatan. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yaitu yang ke-87
hari Sabtu 26 Februari 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Ya Mari akan mengadakan temu kangen nasional ke-12 hari Senin 21 Februari 2022 dengan tema Menjaga Hati. Pembicara Pendeta Yogi Tazir, penyelenggara Ya Mari MHM Semarang. Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Ya Mari. Silahkan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA dengan nomor akun 39100337000 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 varian baru dengan nama Omikron sehingga dapat segera diatasi dan wabah ini cepat berlalu. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangannya COVID-19 dengan nama Omikron ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari supaya tetap waspada dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang masih belum vaksin, segera ikut vaksinasi di daerah kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 84 88 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu Ketika Aku Berbeban Berat. Haleluya. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan dan juga untuk seluruh pimpinan perlindungan Tuhan bagi seluruh penata layanan yang telah melayani dalam ibadah online Ya Mari Nasional ke-86 Sabtu 19 Februari 2022 dalam sesi kesehatan dengan tema Omikron, Sang Pembunuh Lansia, dengan pembicara
Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kami percaya materi kesehatan mengenai COVID ini akan menambah wawasan kami dalam memahami apa itu Omikron, juga akibatnya. Sehingga dengan demikian Bapak, kami semua sebagai warga masyarakat dan juga jemaat Tuhan dapat memahami dan juga dapat mawas diri agar kami sungguh-sungguh terlindung oleh paparan Omikron. Allah Bapa di surga berkati Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam hidup, keluarga, dan pelayanan medis yang dilakukan via aplikasi SOM, juga sarana prasarana lain yang dipakai oleh anakmu Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk penata layanan dalam ibadah online Mari Nasional ke-87 Sabtu 26 Februari 2022. Secara khusus untuk Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan khusus dari Tuhan turun dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga seluruh persiapan yang dilakukan oleh hamba-Mu dapat berjalan dengan baik, dan seluruh pemaparan firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi berkat dan juga menjadi dasar dalam kehidupan rohani kami, anak-anak-Mu, di dalam menjalani kehidupan ini, agar benar-benar kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus MAM Semarang yang akan menyelenggarakan dan mempersiapkan Temu Kangen Nasional yang ke-12 Senin 21 Februari 2022, juga memakai aplikasi SOM yang dipakai agar semua sarana penunjang dapat berjalan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yogi Dajir yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjaga hati. Kiranya Tuhan seluruh persiapan, demikian juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, itu menjadi pegangan bagi setiap pemirsa ataupun juga setiap mitra yang mengikuti acara ibadah Temu Kangen Nasional ini Bapak. Sehingga demikian seluruh rangkaian acara ini biarlah untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan adanya. Bapak Surgawi, kami berdoa khusus untuk pemulihan Bapak Wirianto yang telah menjalani endoskopi di Malaysia, Bapak Hol Yongki, Ibu Lina, istri Bapak Nathanael di Semarang, Bapak Yusuf Triwikanto di Surabaya yang telah menjalani operasi prostat, Bapak Pendeta Lukas Kustejo di Pekalongan pasca operasi pengangkatan kandung kemih. Demikian juga ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu boleh berlangsung dalam kehidupan anak-anak-Mu, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh sehat kembali untuk melayani dan juga untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Ibu Siok Mei bersama suami, dan juga Ibu Lisa dan anak-anak Jennifer, Yosua, juga Rohma dan Sami, pembantu rumah tangga mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Demikian juga untuk Ibu Rita Ona Ola di Jakarta yang sakit kanker, serta seluruh pemirsa yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik sakit jantung, paru-paru, sakit tumor, kanker, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus, penyembuh ilahi kami, saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Jamah ya Tuhan, serta pulihkan mereka agar mereka boleh kembali sehat, dan mereka juga mengetahui bahwa sungguh sumber kehidupan mereka, sumber pemulihan mereka datangnya daripada Tuhan yang mereka percaya dan yang juga telah mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kesembuhan yang mereka alami bagi hormat, kemuliaan, dan juga kebesaran nama Tuhan adanya. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Tuhan berkati seluruh program kerja yang dilakukan agar semua dapat berjalan dengan baik, dan di dalamnya Tuhan, masyarakat boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan, agar dengan demikian masyarakat boleh menerima kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemerintah. Kami juga berdoa
untuk pemerintah pusat sampai ke daerah bersama-sama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya segera dapat bertindak cepat dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 varian baru Omikron sebelum keadaan menjadi lebih buruk, mengingat Indonesia kembali sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Juga pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan maksimal. Demikian juga ya Tuhan untuk seluruh aktivitas masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan supaya mereka terlindung dari paparan COVID-19 dan juga ya Tuhan tidak terjadi lonjakan selanjutnya. Bapa Surgawi, kami jauh berdoa dan menyerahkan seluruh tenaga medis yang merawat, yang menangani mereka yang terpapar COVID-19, baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga yang menjalani isolasi mandiri, agar mereka terlindung. Sehingga demikian seluruh pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pengabdian kepada yang sakit benar-benar dapat tertuntas dengan baik, pasien disembuhkan, mereka juga terlindung dari paparan COVID-19. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, dokter tabib ilahi, penyembuh yang pasti. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat dan sejahtera, kekuatan dan penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai jumpa di episode berikutnya.